A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemarin diceritakan tentang badalnya orang-orang Yahudi. Kemudian sekarang menceritakan tentang sikap dan harapan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi itu. Rasul itu kan sesuai dengan tugasnya adalah mengajak orang supaya memahami ajaran-ajaran Allah, kemudian diharapkan nanti mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi beliau itu selalu berharap siapapun orang yang pernah mendengar nasihat yang disampaikan itu sangat ingin mereka itu masuk Islam atau beriman kepada Rasul. Maka di ayat yang biasa dipakai tibaan kalau peringatan Maulid Nabi itu ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu menjelaskan sifatnya Rasulullah. Jadi Rasul itu azizun alaihi ma anittum, merasa berat, merasa tanggung jawab, bahkan merasa bersalah kalau melihat orang yang tidak beriman, saking kepinginnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin, sangat sekali berharap kalian semua iman. Raufur rahim, karena itu Rasulullah itu dalam berdakwah selalu raufun rahimun, selalu memahami dengan penuh kasih sayang, walaupun yang diajak itu tidak mau atau bahkan melawan. Nah, berkaitan dengan menghadapi orang Yahudi yang selalu mengubah ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat. Bahkan kemarin diceritakan diperintah nabinya untuk nyembelih sapi dengan berbagai macam alasan, tapi pada akhirnya terus mau. Ya kan diceritakan, walaupun begitu tetap hatinya keras. Maka di ayat berikutnya Allah menyatakan afatat mauna, apakah kamu sangat berharap orang-orang Muslim ayyuminu lakum, agar orang Yahudi itu beriman kepada kamu? Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya ditanya, diingatkan, apakah kamu masih berharap orang Yahudi itu percaya kepada kamu? Wa qad kana fariqum minhum, sedangkan sebagian dari mereka, maksudnya sebagian dari mereka itu tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, itu yasma'una kalamallah, jelas-jelas mereka itu mendengarkan kalam Allah yang ada di Taurat, tsumma yuharrifunahu, kemudian pada akhirnya mereka mengubah, menafsirkan
dengan perubahan-perubahan yang tidak cocok dengan maksudnya, mimba dima'akoluhu, setelah mereka memahami ayat-ayat Taurat itu, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu kalau begitu itu salah. Jadi orang Yahudi itu kenapa banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah? Karena ulama-ulama Yahudi itu banyak yang mengubah ayat-ayatnya itu dalam rangka kepentingan eksistensi dirinya sebagai ulama. Nanti kalau sampai mengikuti asli ajarannya kemudian masyarakat berpindah iman kepada Rasulullah, mereka khawatir ulama-ulama Yahudi itu kemudian tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Khawatir pamornya hilang karena ada tokoh baru. Jadi justru ulama-ulamanya, tokoh-tokoh agamanya yang memang mengubah kitab Taurat, meniadakan ayat-ayat yang menjelaskan kedatangan Rasulullah karena mereka khawatir kedudukannya hilang dalam rangka mempertahankan kepentingan. Nah, kalau orang-orang yang tidak paham ya tidak ada urusan. Justru biasanya yang suka mencari-cari ya, kemudian mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran, termasuk kalau bukan ayat ya, atau Taurat ya. Kalau bukan ayat ya termasuk hukum-hukum perundang-undangan. Itu yang suka mengubah itu orang-orang pinter, tokoh-tokoh masyarakat, ya termasuk dalam hal pengadilan umum, hukum-hukum umum. Itu yang biasa menafsirkan demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan finansial, mendapatkan kehormatan, kedudukan. Itu ya orang pinter-pinter. Orang bodoh kan ikut saja. Jadi Rasulullah diingatkan, apa kamu masih kepingin orang Yahudi itu mengikuti ajaranmu? Mereka itu jelas-jelas sudah ngerti, tapi justru kitab Taurat itu diubah sesuai keinginannya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ketika orang-orang Yahudi yang munafik itu ketemu dengan orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan amanah, kami beriman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa wal mubasyaru bihi fi kitabina. Ada orang-orang tokoh-tokoh Yahudi yang munafik. Yahudi itu juga ada yang munafik. Munafik itu istilah orang Jawa, urip banyu loro. Yang penting aman. Ketemu si A pura-pura ikut A, ketemu B pura-pura ikut B. Pokoknya yang penting ya apa caranya aman. Dan sifat munafik itu bukan hanya dimiliki orang mukmin. Yahudi yang ahli agama juga ada yang begitu itu. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau mereka ketemu orang-orang mukmin pura-pura iman kepada Nabi.
Mereka mengatakan, saya percaya memang Muhammad itu dijanjikan kedatangannya di kitab kami. Jadi orang Yahudi bilang anna Muhammadan nabiyun. Memang di kitab kami dijelaskan ada nabi namanya Muhammad wa huwal mubasysyaru bihi. Dan itu yang menjadi harapan ya, yang membahagiakan bagi kami. Tapi wa idza qala ba'duhum ila ba'din, ketika mereka itu kembali ke kelompoknya, kalau mereka mengatakan atuhadditsunahum. Jadi ketika kembali kepada kelompoknya itu diingatkan oleh tokoh-tokohnya itu, atuhadditsunahum, apakah kamu membocorkan, membicarakan kepada orang-orang mukmin bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang Allah jelaskan kepada kamu di kitab Taurat, liyuhajukum bihi inda rabbikum, agar nanti orang-orang mukmin itu punya jawaban atau punya hujah ketika menghadap Tuhan kamu. Maksudnya begini. Jadi orang munafik Yahudi itu, ya itu tadi, kalau ketemu orang mukmin bilang pura-pura percaya bahwa di kitab Taurat itu memang ada cerita tentang Nabi Muhammad. Sehingga kalau mereka kembali ke kelompoknya itu, oleh kelompoknya diingatkan, kamu itu kok bocorkan apa yang ada di dalam Taurat. Apa kamu tidak takut nanti dipakai alasan orang mukmin ketika ketemu Tuhan? Jadi berarti percaya orang Yahudi itu. Kalau nanti ditanya Allah ketika menyembunyikan berita tentang kehadiran Rasulullah, afala ta'qilun, apa kamu tidak mikir? Membocorkan rahasia kepada musuh. Jadi orang Yahudi juga takut ketika sebagian ulamanya itu menyembunyikan kalau ada berita tentang kehadiran Nabi. Lah, kemudian itu dibocorkan, padahal oleh tokoh-tokoh ulamanya itu ditutup kalau perlu ayat yang bicara soal Nabi itu dihapus. Tetapi Al-Quran membuka, seakan-akan Allah itu bilang kamu berbuat begitu itu sudah diketahui oleh Muhammad, bahwa kamu ngomong percaya, ngomong di kitabmu ada, padahal itu kamu sembunyikan. Itu Muhammad sudah tahu, diberitahu oleh Allah. Maka istilahnya itu berhadapan dengan lawan politik, sehingga yang bocorkan itu dimarahi oleh tokohnya. Kamu itu kok bocorkan, apa ndak mikir bahwa satu saat nanti informasimu tentang Muhammad yang ada di Taurat itu akan jadi bahan ya, untuk membuka aib. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan Allah mengingatkan awala ya'lamuna. Apakah orang-orang Yahudi itu tidak tahu annallaha ya'lamu ma yusirrun, bahwa Allah Maha mengetahui tentang apa yang dirahasiakan mereka, wa ma yu'linun, dan juga apa yang dibuka oleh mereka. Nah, orang Yahudi itu kan orang yang beriman.
Mereka sudah tahu kalau Allah itu ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Orang beriman itu mesti sadar kalau Allah itu tahu baik yang rahasia maupun yang tidak rahasia. Maka diingatkan Allah dalam Al-Quran. Apa orang Yahudi itu merasa bahwa Allah tidak tahu kalau dia merahasiakan tentang adanya ayat yang menjelaskan tentang kehadiran Rasul. Allah itu tahu segala-galanya. Mayu'linun wa mayusirun, atau mayusiruna wa mayu'linun. Jadi Al-Quran ini istilahnya itu membuka aib, beleceti lah. Apa yang dilakukan orang Yahudi itu dibuka oleh Al-Quran.